saudara. Pagi hari ini sungguh besar kasih Tuhan yang kita rasakan. Kita sudah dilawat oleh Roh Kudus. Kita mau lebih lagi rasakan hadirannya. Persiapkan hati kita. Kita mau datang duduk diam mendengar suara Tuhan. Firman yang akan ditaburkan akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalan kami. Engkau yang lebih tahu
melihat dan kami merasakan. Dan hari ini apabila belum ada yang menikmati dan merasakan, Tuhan hari ini pastikan mereka juga akan merasakan dan menikmatinya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah tahu, khususnya orang kita dari Sumatera, khususnya orang Batak. Saya kasih ucapan dulu. Horas, menjua-jua, mana halak kita taruh? Aduh, Jahobu, ada nih orang kita Nias. Oh puji Tuhan, oh ada, lengkap ya. Bapak Ibu, saudara kekasih, asli saya orang Sumatera. Itu sebabnya saya membawa ciri khas nih. Ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, ini pelayanannya di mana? Memang di Sumatera. Ya. Tapi kali ini saudara tidak akan pernah mendengar namanya pengkhotbah orang gila. Belum pernah dengar kan saudara? Kali ini saudara akan mendengar warna khotbahnya orang gila, saudara. Sayalah orangnya dijuluki pendeta gila katanya. Ya, karena mulai sejak tahun 2006 Tuhan percayakan saya pelayanan khusus kaum marginal, orang-orang gila. Yang dari jalanan itu saya kumpulkan sampai beratus dan beribu-ribu orang. Yang sudah disembuhkan 3.000 lebih sampai hari ini. Yang sudah disembuhkan, membuat tepuk tangan buat. Orang bilang orang gila tidak bisa sembuh. Amin. Sebentar lagi di Bangjalengka ini saya kumpulkan orang gila. Awas anak-anak siapin yang di kampus, jangan takut. Karena saya tukang ngumpulin orang gila ini saudara. Ya. Dan saya pastikan itu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Karena umat Tuhan itu adalah ciptaan yang sempurna. Tidak mungkin tidak dikembalikan kesempurnaannya. Amin. Ini kasnya siapin ini kadang mau lupa diri kalau udah khotbah. Perkenalkan dulu, nama saya Ciok Kian Wan. Apa? Itu susah kan? Iya, setelah mengalap boru nih raja, boru Batak, boru Tauruk, naik pos-pos, ikutlah jadi saya anaknya raja. Akhirnya saya dikasih gelar Marga Simanjunta. Adong dongan tubuh, tangan dong ake. Jadi akhirnya saya menjadi orang Batak. Itulah hebatnya orang Batak. Suku apapun kalau mengalap boruni raja boru Batak, jadilah orang Batak. Saya lihat marga suku lain nggak berani loh saudara. Hanya orang Batak. Karena orang Batak ini kelebihannya mau mengambil pemulung sampai presiden itu tetap boru dan anak niraja. Ya. Istri saya 1, anak saya yang 3. Kadang di atas langsung ngamen ya. Yang boru yang nomor pertama itu Friska Ferawati, ya itu sudah Tuhan berikan ilmu sampai gelar doktor. Yang nomor 2 masih MTH, masih S2, itu lagi ngambil gelar doktornya juga. Yang nomor 3 jaraknya 13 tahun. Nomor 1, 2 sudah merit. Jadi saya sudah dipanggil opung kalau di Sumatera ya. Opung Velin. Opung Velin. Nah, yang terakhir lagi persiapan untuk diwisuda. Dan dia akan mengambil profesi di Jakarta plus
S2, S3-nya dia mau berangkat ke Australia. Mohon doanya supaya rencana Tuhan tergenapi. Tepuk tangan buat Tuhan. Padahal ngurus orang gila dari jalanan, saudara, tapi bisa nyekolahkan anaknya sampai gelar dokter S2 sampai S1-nya. Padahal bapaknya S-teler, saudara. Hanya tamatan siapin. Inilah kampus saya tuh dulu tahun 80. Asramanya masih di sini sebelah ini, naik di atas ya. Di sini masih ada sumur. Kalau malam hari ada orang nyuci-nyuci, udah pasti kuntilanak itu. Kalau berdua di sini, anginnya entah angin dari mana pada ditutup pintu, hus 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 hus. Wah, udah pasti ini si kuntil anak, nggak ada kuntil bapak. Itulah kenangan ya, sepintas ya, nostalgia. Dan puluhan tahun baru kali ini saya minta naik ke mimbar. Ini mimbar kehormatan ini. Kadang kalau naik mimbar kehormatan ini saya bisa gemetar, saudara. Takut dinubuati yang di atas sana. Jangan dinubuati ya. Maksudnya kalau jangan dibuat-buat, itunya maksudnya ya. Kalau dari Tuhan tidak apa-apa, disampaikan saja. Saya senang. Dan Bapak Gembala di sini, Bapak Ferry Guna, inilah supaya Bapak Ibu tahu, inilah penasihat saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tanpa beliau mungkin saya juga sudah kolab habis ceritanya ya, habis kolab waktu itu. Pelayanan saya khusus kaum marginal, ada juga pelayanan pastoral 2 gereja, ada 3-4 yayasan di berbagai macam kota dan pulau. Dan jemaat saya sekarang hampir sekitar 400 orang, tapi 10% yang sama dengan Bapak Ibu, ngerti kan? Yang 90%. Tapi saya senang dengan panggilan ini. Nggak apa-apa, karena bagi saya lebih enak melayani orang gila daripada orang waras. Orang waras ini kan repot ya. Tanya aja Bapak Gembalanya, hati, paha, semua, dada semua dimakanin, saudara. Kalau melayani orang gila ini kan, saudara, hanya model ilmu sugesti, ya kan? Udah putus semua itu, setan, dendemit, apapun sudah takut semua. Yang marah, yang parang, yang nangkap ini. Istri saya ini jago ini nangkepin orang gila di hutan-hutan pakai parang. Polisinya nunggu di atas, takut gak, saudara? Begitu dia turun terus jinak, saudara. Parangnya terus dilepas, nggak tahu karena dia lihat cantik, nggak tahu juga ya, saudara. Atau karena pengurapan juga saya nggak tahu, saudara ya. Itu ya. Sorry ya, ini hanya sebatas pendahuluan dulu ya. Jangan kepanjangan lah, nggak enak ya Pak Fer ya, repot nanti, nggak habis. Oke, saya ingin sampaikan sesuatu rahasia yang saya dapatkan asli dari Tuhan, bukan dari khotbah siapapun, tapi asli dari Tuhan. Dan ini yang akan mengubah hidup, ekonomi, semuanya akan menjadi berubah. Tergantung respon bagaimana mengaplikasikan firman yang saudara dengar. Dan ini banyak saya sampaikan khususnya para pendeta-pendeta, tapi lebih susah ngutbain pendeta, karena dia bilang dalam hatinya, dari kejadian, dari wahyu saya sudah tahu, tapi dalam aplikasinya nanti dulu. Dalam hidup sehari-harinya ternyata hidup segan mati tak mau. Jemaat Tuhan juga mati hidup segan mati tak mau, begitu banyak saya jumpai. Saya sudah keliling Sumatera Utara, saya juga udah keliling Asia. Begitu luar biasa banyak anak Kristen, orang-orang Kristen yang tidak tahu rahasia ini. Sederhana, banyak yang tahu, dibaca, tetapi tidak pernah terrealisasi dalam hidupnya. Dan inilah kesempatan saudara yang datang pagi hari ini, yang akan menerima berkat dari pendeta orang gila. Mari kita akan sama-sama membaca, saudara. Yang pertama, enggak usah lah ya, enggak usah. Saya lihat udah sungguh-sungguh kok, enggak usah saya kasih ayat dasarnya dulu. Tengok aja mukanya udah serius sekali, ini kayak apa gitu ya kan.
Langsung aja ya saudara ya. Kita akan baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 14 sampai 17. Matius 17 ayat 14 sampai 20 nanti ya. Siapa yang dapat silahkan bantu saya untuk membacakannya. Firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, dia sakit ayah dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iya. Ayat 20 dikatakan apa? Yang terakhir, bait terakhir. Lalu yang di atas terutama. Bait terakhir ayat 20. Kuat, kenapa sih? Dimarahin Om Tan loh. Kuat. Bagi siapa? Yang di bawah? Bilang aja bagiku seperti gembala kalian. Kenapa sih? Kok susah kali? Tidak ada perkara yang mustahil bagi itu baru senang saya dengarnya. Ini peristiwanya gini saudara. Kita sudah baca, orang sakit datang sama Yesus, dia bilang, sudah didoain loh, murid-muridmu sudah didoain loh, anak-anak siapin, dan didoain loh para gembala, para penatua, tapi tidak sembuh. Dasarnya apa? Begitu juga murid-murid siapin datang, murid-murid Tuhan Yesus datang, guru kenapa ya nggak sembuh ya? Yesus juga menjawab, jujur kenapa sih? Karena kurang saja tidak bisa, apalagi tidak percaya. Nah, pernah peristiwa begini. Ini ada manajer dari sebuah perkebunan, dia datang